Saya lagi di Seoul, Korea, di satu jalan di mana banyak sekali terdapat makanan, berbagai macam makanan. Dan yang menarik di sini adalah sebagian besar dari para pedagang ini sudah bisa berbahasa Indonesia, persis seperti di Mekah. Karena banyak orang Indonesia, maka mereka mempelajari bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah mulai menawarkan dalam bahasa Indonesia. Kita juga perlu memikirkan, menimbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, yang baru datang di channel ini teman-teman. Saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini makin maju dan berkembang, dan saya makin semangat lagi bikin videonya. Dan juga ucapan terima kasih banyak saya buat teman-teman yang sudah dukung, yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusannya dan pekerjaannya, serta dikabulkan segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini teman-teman ada salah satu video menarik ya dari Back to 90s teman-teman. Saya tampilkan di sini channelnya. Mari kita dukung, mari kita ramaikan channel ini agar channel ini makin besar lagi teman-teman. Dan di judul video kali ini teman-teman, judulnya adalah Bahasa Indo populer di Korea, Malaysia terkejut dan mau tiru strategi promosi bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya di Arab Saudi teman-teman ya, bahasa Indonesia ini populer sekarang ini di Korea nih teman-teman. Yang di video-video sebelumnya membahas tentang bahasa Indonesia yang sangat populer di pedagang-pedagang Arab Saudi, dan kali ini video ini membahas tentang bahasa Indonesia yang populer di Korea nih teman-teman. Jadi bagaimana videonya? Mari kita simak langsung video ini agar kita tahu nih bagaimana kepopuleran bahasa Indonesia ini di Korea teman-teman. Yang menarik di sini adalah sebagian besar dari para pedagang ini sudah bisa berbahasa Indonesia, persis seperti di Mekah. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Keren nih, orang Korea bisa pakai bahasa Indonesia. Profesor Malaysia terkejut dengan kepopuleran bahasa Indonesia di Korea. Beberapa profesor terkemuka di negara Malaysia memiliki pandangan yang berbeda tentang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sebagian dari mereka yakin bahwa bahasa Melayu telah mendunia dan memiliki jumlah penutur yang sangat besar. Mereka bahkan mengklaim bahwa bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu. Namun, di sisi lain, beberapa profesor lainnya lebih realistis dan mengakui bahwa bahasa Indonesia yang sebenarnya telah mendunia dan memiliki pengaruh yang lebih luas. Saya lagi di Seoul, Korea, di satu jalan di mana banyak sekali terdapat makanan, berbagai macam makanan. Dan yang menarik di sini adalah sebagian besar dari para pedagang ini sudah bisa berbahasa Indonesia, persis seperti di Mekah. Karena banyak orang Indonesia, maka mereka mempelajari bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah mulai menawarkan dalam bahasa Indonesia, kemudian transaksi dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Luar biasa kan? Jadi kalau mereka berhasil menarik turis dari Indonesia, kita berhasil mengekspor bahasa Indonesia. Beli krepes di Korea pakai bahasa Indonesia. Campur pakai krimnya paling enak. Campur pakai krimnya enak. Nah, di sini ya. Oh, mau cereal ya? Hah? Cereal mau? Enggak. Enggak ya? Kembali 3.000 berarti Ya benar, 3.000 ah. Bisa pakai bahasa Indonesia? Kok bisa? Coba ngomong bahasa Indonesia. Bagaimana? Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Selamat malam. Keren nih, orang Korea bisa pakai bahasa Indonesia. Kamu cara saya? Oh, orang Indonesia. Ini gabung.
Maizena tepung. Rubang. Another lubang. Aku videoin orangnya. Stretching sedikit, demi sedikit, tarik ini 500 tahun yang lalu. Hanya bosku makan tradisional pencuci mulut. Adik satu string make 16.000 string, 16.000. 1, 2 double berapa? 4 double 8 double 16 32. Kita juga perlu memikirkan, menimbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Ini juga perlu berbeza dengan di China, seperti yang sebutkan awal oleh pengurusi tadi. Di Beijing Foreign Studies ada 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu yang ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masing-masing, dan juga di Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand. Di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar yang gaji yang rendah dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia, maka mereka sanggup mengajar malah di Darul Ulum, di sekolah-sekolah pondok untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Lalu Indonesia juga menawarkan beasiswa kepada anak-anak Thailand di Selatan Thai untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi semua ini tindakan-tindakan proaktif yang perlu kita pelajari, kerana kita ada kedutaan di seluruh dunia dan juga pejabat usaha tinggi serta konsulat-konsulat di beberapa bandar-bandar di seluruh dunia. Barangkali kita perlu lakukan untuk mewujudkan sekolah bahasa Melayu di kedutaan dan juga di pejabat usaha tinggi. Dan kita ada atasci pendidikan yang barangkali tugas atasci pendidikan itu bukan sahaja untuk menjaga kepentingan pelajar-pelajar kita di luar negara, tapi juga berperanan untuk menyebarluaskan bahasa Melayu antarabangsa, membuka kelas-kelas bahasa Melayu. Dan barangkali dengan adanya guru-guru bahasa Melayu di situ, dihantar ke situ, mungkin kita dapat memainkan peranan mempertingkatkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Nah, ini saya dari pengalaman kami di Madagaskar, saya dapati amat proaktifnya kedubes atau kedutaan besar Indonesia di Madagaskar di Antananarivo dengan memperkenalkan bahasa Indonesia di kalangan orang-orang di Madagaskar. Itu juga kita perlu juga berusaha bagaimana untuk memastikan dialek Melayu yang seperti Selatan Thai dan juga di Filipina itu dapat kita akrabkan, dapat kita rapatkan dengan perkenalkan bahasa Melayu. Kerana Tagalog juga merupakan satu dialek Melayu, mungkin kita boleh lakukan ini. Seandainya kita berjaya menubuhkan satu institusi yang khas atau digunakan di peringkat kedutaan, di peringkat pejabat tinggi. Lalu semua tindakan-tindakan ini memerlukan iltizam dan keberanian, keseriusan dan kesungguhan pemerintah. Seandainya pemerintah sepele, tidak mahu, tak serius, maka tengah sendirinya terjunam ke bawah lah bahasa Melayu itu. Apatah lagi apabila sekarang ini di negara kita, bila PPSMI dilaksanakan, DLP dilaksanakan, orang sudah mula mana remeh bahasa Melayu. Orang sudah tidak menghormati bahasa Melayu, orang menuntut supaya bahasa-bahasa kaum-kaum lain diangkat juga sama taraf dengan bahasa kebangsaan. Ini semua perlu kita fikirkan bagaimana cara psikologisnya di negara kita di satu sudut pemimpin pemerintah tidak menghormati bahasa Melayu, mengutamakan bahasa. Di satu sudut yang lain juga bila adanya usaha memandang remeh bahasa Melayu itu, bahasa kebangsaan itu, maka orang lain juga menganggap bahasa Melayu tidak penting apabila orang Melayu sendiri tidak menghormati bahasa Melayu. Ini juga perlu dipikirkan dengan serius bagaimana kita dapat mengatasi masalah psikologi di negara kita ini yang boleh menyebabkan keruntuhan bahasa Melayu. Itu saya pandangan awal. Lalu kita perlukan orang yang cerdik, yang tahu teknologi, yang dapat menterjemah seluruh hazanah bangsa dalam bentuk yang paling mudah, dalam capaian yang paling mudah dari segi dari ujung jari saja ketika terjadi setahun. Itu harapan saya. Dan kita juga memerlukan pemimpin yang iltizamnya tinggi, bahawa di sebalik kita perlukan pemimpin yang berintegriti, pemimpin yang juga mempunyai keyakinan terhadap dirinya dan juga keyakinan terhadap bahasanya. Kalau dia tidak yakin dengan bahasanya, dia memperluaskan sekolah swasta, memperluaskan sekolah antarabangsa, dengan sendirinya dia menghina sendiri bahasanya. Jadi kita perlukan pemimpin yang mempunyai harga diri, mempunyai jati diri yang kuat untuk membangunkan sebuah tamadun Malaysia yang baru dia akan datang. Terima kasih.
dan bahasa itu perlu diperkenalkan, dikembangkan dengan strategi-strategi ampuh. Itu aspek kedua, iaitu tanpa strategi, tanpa perencanaan yang konkret, maka idealisme mungkin akan tinggal idealisme. Jadi daripada pihak pemerintah sendiri menjadikan satu dasar negara untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu sebagai wadah, sebagai alat. Bukan soal bahasanya saja, tapi soal ilmu. Kita bercakap tentang soal kearifan setempat. Inilah waktu dan peluang yang kita mengemukakan idea-idea besar kita, warisan budaya dan tamadun kita di alam Melayu melalui bahasa Melayu dan melalui pelbagai program yang berasaskan teknologi moden. Dengan demikian, saya kira kita akan mencapai tujuan dan juga cita-cita untuk memberikan sumbangan besar pada proses globalisasi yang sering saya sentuh. Nampaknya, Profesor Malaysia bukan hanya kagum, mereka bahkan ingin mengikuti cara pemerintah Indonesia dalam mempromosikan bahasa ke dunia internasional. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar. Wow, luar biasa teman-teman ya. Memang bikin bangga teman-teman ya. Jadi kali ini pedagang-pedagang Korea ini sudah mulai banyak yang fasih berbahasa Indonesia nih teman-teman. Jadi bukan hanya di Arab Saudi. Dan kali ini pedagang-pedagang di Korea ini memang lumayan cukup banyak ya yang bisa berbahasa Indonesia ini teman-teman. Walaupun kedengarannya masih sangat kaku ya, tapi patut diapresiasi teman-teman. Jadi memang sangat berbeda ya bahasa Korea dan bahasa Indonesia ini. Dalam penyampaiannya juga masih lumayan cukup kaku, tapi sangat fasih lumayan nih teman-teman. Jadi bikin warga Malaysia ini tambah iri ya, dan pemerintah Malaysia juga ingin meniru strategi pemasaran bahasa Indonesia di luar negeri ini teman-teman. Nah, jadi memang lumayan sangat luar biasa nih teman-teman ya berita ini teman-teman. Saya sangat bangga ya dengan bahasa Indonesia, bahasa yang saya gunakan sehari-hari ini teman-teman. Dan bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya teman-teman. Dan video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila di video ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dan kata-kata yang tidak tertata dengan baik. Juga penyampaian isi konten yang belum sempurna teman-teman. Dari itu, saya mohon dukungannya buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini teman-teman, agar channel ini dan video ini makin baik lagi ke depannya. Oke, saya tutup sampai di sini dulu video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.